Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Vivit. Di sini kakak dan rekan-rekan kakak, yaitu Kak Vira, Kak Hilda, Hai. dan Kak Yuesi Hai. akan membahas mengenai materi sistem pernafasan pada manusia. Nah, berbicara mengenai sistem pernapasan, kita seringkali mendengar istilah respirasi. Sebenarnya, apa itu respirasi? Nah, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara yang disebut inhalasi dan menghembuskan udara yang disebut ekshalasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Dalam menjalankan sistem pernapasan, tubuh manusia mempunyai organ-organ. Yang pertama itu hidung. Nah, hidung ini dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Masing-masing fungsi dari ketiganya yaitu rambut tepi hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian, selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka sendiri mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara. Nah, organ kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan berada di atas laring. Faring ini mempunyai dinding yang tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga, terdapat laring. Laring biasa disebut juga dengan ruang suara yang merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, di dalam laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun yang dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan maupun minuman. Baiklah, di sini Kak Yuesi akan melanjutkan penjelasan dari Kak Vivit mengenai organ-organ pernapasan. Organ selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi dari silia pada dinding trakea yaitu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan bagian paling dasar dari trakea yang bercabang menjadi 2. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan struktur trakea, tetapi lebih sempit. Organ keenam yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap luar yang disebut pleura. Pleura yaitu berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gas kesekan saat mengembang dan mengembang. Organ ketujuh yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berbising tipis. Gelembung tersebut disebut alveolus. Selanjutnya ada alveolus. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran gas-gas yang ada di dalam darah. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Selanjutnya ada urutan organ pernapasan. Urutan organ pernapasan yaitu yang pertama rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus.
Di sini Kak Hilda akan melanjutkan penjelasan dari Kak Yuesi, yaitu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme pernapasan dada dan perut. Nah, pada pernapasan dada melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang. Sedangkan pada pernapasan perut melibatkan kontraksi dan relaksasi otot pada diafragma. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi pernapasan. Yang pertama itu umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua itu jenis kelamin. Nah, kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki cenderung lebih tinggi, sedangkan perempuan itu lebih rendah. Yang kedua itu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat pula frekuensi pernapasannya. Lalu yang keempat itu ada posisi tubuh. Pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, nah beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh. Jadi tubuh tidak membutuhkan banyak energi dan demikian frekuensinya pernapasan lebih rendah. Yang kelima itu kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasannya itu lebih meningkat. Adapun macam-macam volume udara pada proses pernapasan. Yang pertama itu volume tidal. Volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Yang kedua itu volume cadangan ekspirasi. Merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi. Yang ketiga itu ada volume cadangan inspirasi. Merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Yang terakhir itu volume residu. Volume residu itu merupakan volume udara yang masih terbiasa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Lalu pada setiap organ biasanya memiliki gangguan, tidak terkecuali dengan sistem pernapasan. Yang pertama itu ada influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Biasanya itu gejalanya suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan lain-lainnya. Nah, upaya yang bisa kamu lakukan untuk mencegah tertular dari virus influenza yaitu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua itu ada tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan atau udara. Gejala tonsilitis sendiri yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Nah, yang ketiga itu faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Nah, virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, ortomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Nah, orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel. Nah, radang tersebut menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberikan antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Selanjutnya, Kakak akan melanjutkan penjelasan dari Kakak Hilda tentang pneumonia. Pneumonia terjadi karena infeksi pada alveolus dan bronkeolus, di mana di dalam paru-paru penderita pneumonia terdapat sebuah cairan kental. Terjadinya pneumonia disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Gejala yang ditimbulkan oleh penderita pneumonia berupa demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada dada, dan kadang kesulitan untuk bernafas. Selanjutnya, tuberkulosis atau TBC. TBC biasanya diinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini juga dapat menginfeksi pada bagian tubuh lainnya. Gejala yang sering timbul oleh penderita TBC yaitu batuk berdarah, demam, mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, sering berkeringat di malam, sulit bernafas, dan sakit pada bagian dada. Selanjutnya asma. Asma terjadi karena masuknya alergen yang memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan.
Penyempitan yang terjadi ini menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma juga akan mengalami sesak nafas, nafas berbunyi, batuk, dan nafas pendek. Selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Kanker paru-paru juga disebabkan oleh merokok, faktor lingkungan, dan faktor keturunan. Gejala yang sering timbul oleh penderita kanker paru-paru yaitu berupa batuk disertai darah, berat badan yang turun drastis, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Selanjutnya, ada video tentang upaya menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagi adik-adik, silakan untuk ditonton dan diamati ya. Halo, belajar bareng yuk. Tubuh kita mempunyai organ-organ pernafasan untuk menjalankan sistem pernafasan. Organ-organ tersebut seperti hidung, trakea, paru-paru, alveolus, dan lainnya. Bagaimana cara atau upaya untuk menjaga kesehatan organ-organ pernafasan? 1. Rutin berolahraga. Cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif. Sebab dengan aktif bergerak, sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. 2. Mengonsumsi makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi juga sangat berpengaruh pada kesehatan organ pernapasan. Organ yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. 3. Minum banyak air putih. Banyak minum air putih adalah salah satu cara menjaga organ pernapasan paling sederhana. Dengan banyak minum air, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gejala gangguan pernapasan. 4. Tidak merokok. Kebiasaan yang paling banyak menyebabkan kerusakan organ pernapasan adalah merokok. Jadi, salah satu cara menjaga organ pernapasan yang paling efektif adalah dengan tidak merokok dan tidak mendekati orang yang sedang merokok. Sekian penjelasan mengenai sistem pernapasan. Terima kasih. Baiklah, sekian materi yang dapat kakak-kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Bye. Bye.